Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa semua, kita lanjutkan kuliah survei dan pemetaan geomorfologi. Kali ini materi kita berkaitan dengan pendekatan geomorfologi dan sumber data yang digunakan dalam pemetaan geomorfologi. Oke, bahasan yang pertama adalah tentang pendekatan dalam geomorfologi. Jadi pendekatan dalam geomorfologi itu kita mengenal ada tiga. Yang pertama adalah pendekatan analitik, kemudian ada pendekatan sintetik, dan pendekatan pragmatik. Jadi kita bahas satu persatu. Oke, untuk pendekatan analitik, nah, jadi dalam pendekatan ini, ketika kita menyajikan informasi terkait dengan geomorfologi, maka kemudian dalam pendekatan ini dia menyajikan satuan pemetaan dan informasi geomorfologi yang mencakup beberapa aspek. Ada aspek morfometri, kemudian morfografi, morfogenesa, morfokronologi maupun morfoaransemen. Ya, jadi itu untuk pendekatan analitik. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan sintetik atau pendekatan holistik. Nah, pada pendekatan ini, kandungan peta geomorfologi yang kita tampilkan itu sudah bersifat semi-detail dan mulai ditunjukkan untuk satu tujuan tertentu. Jadi skala yang biasa digunakan pada peta ini adalah 1:50.000 sampai 1:25.000. Kemudian aspek yang tergambar pada peta dengan pendekatan sintetik ini adalah unsur morfografi, morfogenetik, morfometri, dan juga material penyusun. Sedangkan pada pendekatan yang ketiga, pendekatan pragmatik, pada pendekatan ini peta geomorfologi yang ditampilkan dia sifatnya sudah detail, jadi sudah rinci untuk tujuan tertentu atau tujuan khusus, sehingga kemudian karena petanya dia sudah bersifat detail, maka skala yang digunakan dia 1:25.000 sampai 1:5.000. Ya, jadi contohnya untuk peta morfokonservasi dan juga hidrogeomorfologi. Jadi untuk digunakan untuk atau dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, pada segitiga ini kita bisa melihat tingkatan mulai dari bentang lahan. Jadi tingkatan yang sifatnya umum dulu, kemudian dia semakin ke atas, dia semakin detail, ya, mulai dari bentang lahan, kemudian semakin detail menjadi sistem lahan, kemudian bentuk lahan, satuan lahan, hingga yang terakhir adalah komponen lahan. Gitu. Nah, terkait dengan unit atau unit yang digunakan pada peta geomorfologi tadi mulai dari yang umum bentang lahan, kemudian sistem lahan, bentuk lahan, satuan lahan hingga pada komponen lahan. Nah, jadi pada tabel ini memberikan informasi terkait unit pemetaannya dengan skala yang digunakan. Ya, jadi contohnya pada bentang lahan yang merupakan bagian terbesar atau komponen umum dari yang namanya kumpulan sistem lahan, didasarkan atau dikelompokkan atas dasar kesamaan relief, kemudian litologi. Kemudian skala peta yang digunakan adalah lebih besar dari 250.000. Kemudian jika lebih detail lagi, dia sudah masuk ke sistem lahan, yakni mengacu pada bentang lahan dan perkembangan bentuk permukaan lahan.
yang dihubungkan dengan kondisi lingkungan. Jadi sudah memberikan informasi terkait proses, kemudian dari kondisi batuannya, dari litologi dan juga iklim. Kemudian dia dipetakan pada skala 1:250.000. Lebih detail lagi pada bentuk lahan, dia sudah menunjukkan ciri-ciri tampilan luar, kemudian dia memberikan informasi baik itu morfografi, morfogenetik, morfometri, dan juga litologinya, dan ditampilkan pada skala yang lebih detail lagi 1:10.000 sampai 1:100.000. Begitu juga untuk yang satuan lahan, dia umumnya digambarkan atau dipetakan pada skala 1:10.000 hingga 100.000, kemudian lebih detail lagi pada komponen lahan, dia dikelompokkan atas dasar bentuk lahan, litologi, tanah, vegetasi, dan juga proses, dan tergambar pada skala 1:100. Nah, di sini tercantum perbedaan ketika menggunakan pendekatan analitik, sintetik, atau holistik, dan juga pragmatik. Pada pendekatan analitik, maka aspek yang digambarkan, ya, aspek yang ditampilkan pada peta itu mencakup aspek morfometri, morfografi, kemudian ada morfogenesis, baik itu yang struktur pasif maupun yang aktif, maupun yang morfodinamik, dan juga morfokronologi dan material penyusun bentuk lahan. Kemudian ketika menggunakan pendekatan sintetik, maka informasi geomorfologi yang ditampilkan itu terkait dengan bentuk lahan, relief, proses, dan juga material penyusunnya. Sedangkan pada pendekatan pragmatik, karena tadi dia sudah dibuat digunakan untuk tujuan khusus, untuk tujuan tertentu, ya, maka kemudian dia diterapkan untuk survei terapan, ya, terutama untuk proyek pengembangan. Jadi aspek yang ditampilkan merupakan gabungan atau berasal dari survei analitik dan juga sintetik, gitu. Jadi kalau bisa kita gambarkan secara lebih lengkap, ya. Jadi ini tadi yang litologi, morfometri, morfografi proses, morfogenesis, dan juga morfokronologi itu masuk pada pendekatan analitik. Kemudian yang litologi, kemudian yang bentuk lahan, tanah, air permukaan, vegetasi, dan iklim masuk pada pendekatan sintetik atau holistik, sedangkan pendekatan pragmatis digunakan untuk pemetaan tujuan tertentu, tujuan yang lebih khusus, maka kemudian dia digunakan pada contohnya pemetaan lereng, survei penutup lahan, survei kekeringan, pemetaan bahaya, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu tadi adalah subbahasan yang pertama terkait dengan pendekatan geomorfologi. Nah, sekarang kita masuk pada sumber data atau data-data yang kita gunakan pada pemetaan geomorfologi. Nah, jadi ada banyak sumber data atau banyak data yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pemetaan geomorfologi, mulai dari data primer dan juga data sekunder. Ya, jadi ada penginderaan jauh, kemudian ada pengukuran lapangan. Nah, terkait juga dengan geomorphological mapping ini, nanti akan kita bahas terkait dengan mapping system, ya. Jadi ada beberapa sistem pemetaan dari beberapa negara, ada dari Belgia, Rusia, Prancis, Belanda, dan juga Indonesia. Nah, terkait dengan ini akan kita bahas minggu depan, ya, lebih detailnya.
Oke, yang pertama adalah tentang inventarisasi data. Jadi yang namanya inventarisasi data itu merupakan kegiatan mengumpulkan data atau informasi tertentu yang dia dicatat dalam suatu format, ya. Kemudian digunakan untuk penyiapan data informasi untuk tahapan selanjutnya, baik itu interpretasi, analisis, kemudian klasifikasi atau pengelompokan, dan juga evaluasi. Jadi inventarisasi data pada dasarnya adalah kegiatan mengumpulkan data. Nah, data hasil inventarisasi tersebut itu kemudian bisa terbagi lagi menjadi macam atau jenis data yang dikumpulkan dan juga besaran nilai tiap data yang dikumpulkan. Jadi data yang kita kumpulkan itu ada aspek kualitatifnya dan juga ada aspek kuantitatifnya. Jadi kategorinya apa dan juga nilainya berapa gitu. Nah, teknik inventarisasi sendiri itu bisa, atau data yang kita kumpulkan itu bisa kita kumpulkan dan kita catat secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu kita sebut sebagai data primer. Ya, jadi data yang sebelumnya belum ada, kemudian kita lakukan pengukuran langsung di lapangan maupun pengukuran di laboratorium, itu masuk ke dalam data primer. Sedangkan pengumpulan data atau pencatatan data secara tidak langsung, itu masuknya adalah data sekunder. Ya, jadi data yang sebelumnya sudah ada, kemudian kita kumpulkan kembali, kita inventarisasi lagi berdasarkan dari laporan penelitian sebelumnya, berdasarkan dari catatan instansi, itu masuk dalam data sekunder. Nah, jadi teknik pengumpulan data kita bisa lakukan sensus, artinya kita tidak menggunakan sampel. Jadi setiap anggota pada satu populasi itu kita ambil datanya semuanya, tetapi kita juga bisa melakukan yang namanya pengambilan sampel. Ya, bisa dengan proportional sampling, bisa dengan random sampling. Ya, jadi kalau random berarti kita ambil sampel itu secara acak, di mana semua anggota pada satu populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk kita jadikan sampel. Nah, sampel itu juga bisa kita ambil secara stratified random sampling. Jadi pada satu populasi itu biasanya mereka memiliki kelompok, ya. Jadi ada kelompok pada satu populasi berdasarkan kriteria tertentu, itu kita bisa kelompokkan. Nah, kemudian kita ambil secara acak pada setiap kelompok. Ya, itu namanya stratified random sampling. Jadi kita kelompokkan berdasarkan kriteria yang kita inginkan, kemudian setiap kelompok itu kita ambil sampelnya. Dan yang terakhir adalah sampel dengan pertimbangan tertentu atau purposive sampling. Jadi sampling ini dia diambil berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Contohnya pertimbangan dari aspek aksesibilitas. Jadi lokasinya mudah dijangkau. Kemudian misalnya terkait dengan banyaknya data pada lokasi itu. Oke, sumber data untuk pemetaan geomorfologi. Jadi kita bisa mengambil data itu dari peta, kemudian dari penginderaan jauh, dari foto udara, maupun dari citra non-foto. Ya, jadi peta sebagai sumber data kita
ambil data dari peta-peta yang sudah ada sebelumnya, baik itu peta topografi, peta geologi, geomorfologi, peta tanah, peta vegetasi, dan lain sebagainya, atau kemudian kita lakukan yang namanya interpretasi baik menggunakan foto udara maupun citra non-foto. Nah, pada pengumpulan dan pencatatan data langsung atau tadi disebut dengan pengumpulan data primer, itu bisa kita lakukan dengan pengukuran langsung di lapangan. Jadi, pengumpulan dan pencatatan data langsung di lapangan itu masuk data primer. Termasuk juga ketika kita melakukan pengumpulan data melalui kegiatan di laboratorium dan juga interpretasi citra maupun foto udara itu juga termasuk pada pengumpulan data primer. Nah, jadi ada foto udara dan citra non-foto sebagai sumber data. Ya, jadi ini di sini contoh foto udara di mana kita bisa mendapatkan tampilan ya, kawasan Gunung Merapi, kemudian yang bawah itu merupakan tampilan foto udara pada area perbukitan antiklinal. Ya, jadi yang atas ini adalah bentukan hasil proses vulkanik, kemudian yang bawah adalah bentukan hasil proses struktural. Kemudian contoh lagi pada bentukan hasil proses fluvial, jadi area meander, dan yang terakhir adalah contoh area pada contoh foto udara pada area bentukan hasil proses marin dan fluvial, jadi area pantai. Ya, jadi tadi adalah contoh sumber data berdasarkan atau hasil dari rekaman satelit. Nah, sekarang masuk pada peta tematik. Nah, jadi ada pengumpulan data survei dan pemetaan geomorfologi dari peta topografi. Ya, jadi kita bisa mendapatkan beberapa parameter geomorfologi dari yang namanya peta topografi. Kita bisa lihat dari peta topografi itu dari garis konturnya, kemudian dari situ kita bisa ekstrak kerapatan kontur, pola dan bentuk kontur, kemudian intervalnya, ya, termasuk juga tadi terkait dengan kerapatan konturnya, kemudian pola sungai, dan juga land use atau penggunaan lahan. Jadi itu dari peta topografi kita bisa mendapatkan data terkait dengan parameter geomorfologi. Ya, jadi ini contoh peta topografi. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan Nah, ya tadi yang peta topografi itu kita bisa mendapatkan data terkait dengan ketinggian. Ya, jadi tadi kalau kita bisa perhatikan pada legendanya itu kita bisa mendapatkan data tentang ketinggian, kemudian kita bisa lakukan proses interpolasi di software sehingga kita bisa mendapatkan kita bisa menghasilkan garis kontur dari titik ketinggian tersebut. Kemudian tadi juga di slide sebelumnya tadi ada peta RBI, ya itu kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan titik tinggi bisa, kemudian kondisi penggunaan lahan, ya,
garis konturnya juga tersedia, jadi dari peta RBI. Nah, kemudian di sini ada tentang pengukuran langsung di lapangan, ya, untuk mengumpulkan data terkait dengan parameter geomorfologi. Ya, jadi di lapangan kita bisa mendapatkan contohnya data terkait dengan debit sungai dan juga sedimen, ya. Jadi data terkait dengan hidrologi itu kita kumpulkan atau kita ukur langsung di lapangan. Kemudian data terkait dengan tanah. Kemudian di lapangan kita menggunakan banyak alat, ya, mulai dari kompas geologi, kemudian ada meteran, EPNI level untuk ketinggian, dan juga ada misalnya palu geologi, bor tanah, dan lain sebagainya untuk membantu kita dalam mengumpulkan data di lapangan. Nah, tadi sudah kita bahas terkait dengan pengumpulan data primer. Ya, jadi pengumpulan data langsung di lapangan maupun di laboratorium, termasuk juga ketika kita menginterpretasi citra maupun foto udara, itu masuk pada data primer. Nah, sekarang pada pengumpulan data dan pencatatan data sekunder, itu bisa kita dapatkan mulai dari pengumpulan dan pencatatan data dari instansi tertentu, jadi instansi terkait, contohnya Bapeda, kemudian Direktorat Geologi dan Mineral, ya, jadi dari ESDM, terkait dengan misalnya data bentang lahan, bentuk lahan, kemudian geologi, geomorfologi. Selanjutnya juga ada pengumpulan dan pencatatan data yang telah ada di laboratorium atau diistilahkan sebagai literatur review. Ya, jadi kajian pustaka, kita membaca buku yang dimana buku tersebut ada peta, ya, peta tematik, misalnya peta topografi, peta tanah, peta geologi. Jadi peta-peta yang sudah dipublish sebelumnya itu juga bisa kita gunakan sebagai sumber data, yang mana sumber datanya merupakan data sekunder. Ya, jadi ini adalah tabel contoh teknik pengumpulan data lingkungan. Jadi mulai dari komponen lingkungannya apa, kemudian dari situ parameter apa saja yang bisa kita ambil, kemudian teknik pengumpulannya, dan juga di mana kita bisa mendapatkan data tersebut. Contohnya adalah komponen iklim, ya, kita bisa ambil parameter suhu, kemudian kelembaban dan juga kualitas udara, di mana teknik yang digunakan bisa menggunakan pengumpulan data sekunder maupun pengukuran langsung di lapangan. Dan kita bisa mendapatkan data tersebut dari stasiun meteorologi maupun dari pelabuhan udara terdekat. Ya, jadi yang ada alatnya, stasiun BMKG. Kemudian contoh lain terkait dengan sifat kimia air permukaan, ada dissolved oksigen misalnya, kemudian ada biological oxygen demand, kemudian ada chemical oxygen demand, kalsium, mangan, nitrit, ya, itu bisa kita dapatkan datanya. Kita lakukan pengumpulan atau pengukuran, kita ambil sampel, ya, di sungai, kemudian kita lakukan titrasi di laboratorium. Ya, jadi komponen lingkungan yang lainnya ada terkait dengan vegetasi, kemudian terkait dengan satwa liar, kemudian kita juga bisa ambil terkait dengan sosial ekonomi dan sosial budaya, di mana kita bisa lakukan pengumpulan datanya melalui observasi lapangan maupun melalui wawancara dengan penduduk setempat.
Nah, ya jadi itu tadi materi kita minggu ini. Yang pertama kita tadi membahas tentang pendekatan dalam geomorfologi. Jadi ada 3, analitik, sintetik atau holistik dan juga pragmatik, ya, di mana setiap pendekatan itu dia menggunakan skala pemetaan yang berbeda. Kemudian ada juga selanjutnya kita bahas materi terkait dengan sumber data untuk pemetaan geomorfologi. Jadi secara umum terbagi menjadi 2, ada data primer dan data sekunder. Data primer kita dapatkan dari pengukuran di lapangan maupun aktivitas kita di laboratorium dan interpretasi citra satelit, sedangkan untuk data sekunder kita bisa dapatkan dari instansi, ya, dan juga dari peta yang sudah terpublish sebelumnya maupun dari literatur-literatur yang sudah dipublish sebelumnya. Jadi itu saja materi kita minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk presensi pada pertemuan minggu ini saya berikan passwordnya di bawah. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.